Lalu ketika terjadi kasus yang ini nggak tahu saya, kita nggak tahu gimana. Kan sudah ada pembagian tugas. Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 aja saling bilang tidak tahu. Coba. Yang lagi rame Pak sekarang ya. Iya kan? Nggak ada yang berani menerangkan. Ini loh aturannya. Baru sesudah ribut tadi sama mengelak ada yang ngaku. Pejabat nggak jujur ini. Pejabat nggak jujur ini, tersinggung saya. Negara kok jadi kayak gini? Jadi kayak kampungan. Gitu. Iya, iya. Oke, apa lagi? Oke, Mahfud, lanjut. Entar. Ya. Kasus sawit itu tadi, kasus apa Timah? Timah ya. Itu lagi yang konyol sekarang. Ada pengacara yang ngelaporin Pak Bambang. Profesor Bambang Hero, betul. Profesor Bambang Hero. Yang menghitung kerugian negara. Menghitung kerugian negara. Dilaporkan dibilang bohong, merugikan masyarakat, lu gimana? Itu sudah berkali-kali kok dilakukan. Ahli itu kan diundang oleh jaksa. Kalau mau salahkan jaksanya. Kalau mau salahkan hakimnya, karena hakim nerima perhitungan itu. Dan dia berdasar keahliannya menghitung, dan itu benar, logis gitu. Dan itu sudah berkali-kali. Jadi nggak benar ahli itu dilaporkan ke polisi. Nggak benar. Saya bilang nggak usah khawatir ke Pak Bambang. Prof Bambang. Itu hanya mau bikin aja, tekanan psikologis agar ini yang dihukum-hukum ini dianggap benar, dihukum ringan dan sebagainya. Dan sudah sering katanya laporan seperti itu tidak pernah digubris. Dan saya harap polisi juga tidak menggubris hal seperti ini, karena nanti bukan hanya ahli hitung itu nanti yang dilaporkan, ahli hukum yang memberi kesaksian pun kalau berbeda dengan keinginan orang berperkara bisa dilaporkan. Dianggap saksi palsu gitu. Dianggap saksi palsu, bohong apa itu. Nah boleh kalau sudah diminta oleh jaksa. Apalagi ini diangkat ya. Dijadikan perhitungan Bambang Hero ini kan dijadikan bagian dari perhitungan dari BPKP konon bahwa ini ya, dasar BPKP untuk dasar BPKP itu. Ya kok malah melaporkan orang yang menghitungkan, konyol gitu. Pengambil kebijakan bidang ekonomi masih sama. Kemudian yang lebih parah dari itu, penegakan hukumnya tidak jelas, tidak ada kepastian hukum di sini. Nah, padahal penegakan hukum itu untuk kemajuan sebuah bangsa, kalau dianggap sebagai aset, saya sudah pernah mengatakan, penegakan hukum itu adalah 44% dari keseluruhan aset negara. Yang benda-benda itu, ya, seperti tambang, hutan, laut, apalagi itu hanya 23%. Seperti yang rilis Bank Dunia, seperti Bapak bilang ya. Iya. 44% itu penegakan. Nah kalau penegakan hukum kayak sekarang, hampir mustahil kata para ahli ekonomi untuk masuk ke 8%. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Pol. Terima kasih sobat sudah mampir di video ini. Semoga sobat selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu diberi rezeki yang berkah berlimpah. Pernah nggak sobat merasa jengah ya melihat hukum di negeri ini seperti macan ompong? Kasus-kasus besar dengan angka kerugian negara yang fantastis, tapi hukuman pelaku itu ya sering menjadi bahan olok-olok ya. Contoh lah kayak kemarin ya, sekian triliun tapi kan sekian ratus triliun tapi cuma sekian tahun. Tapi ada yang cuma 1 triliun tapi kok bisa 15 tahun. Itu kan menjadi olok-olok, apalagi maling ayam kok bisa sekian tahun vonisnya gitu. Jadi kan bahan olok-olok masyarakat itu, sehingga kepercayaan kepada hukum itu ya nggak terlalu nggak terlalu percaya gitu. Nah, ini yang merupakan ini yang merupakan pembahasan video ini oleh Mahfud MD, yang mana Mahfud MD akan mengulas kenapa sih bisa hukum ini kayak begini gitu ya. Dan bagaimana sih kok bisa mafia hukum itu terus mencengkram kita dalam hukum gitu. Yuk tonton videonya bagaimana beliau dulu sempat merancang di era Gus Dur tentang membahas mafia hukum, dan ternyata ya nasionalismenya dia ya dengan keadaan yang sekarang itu ya sangat miris gitu kan. Dan bahkan dia ngebahas tuh tentang bagaimana pendukung timnas Indonesia setelah pergantian
Ratih, apa aja sih pandangan dia tentang cengkeraman mafia hukum dan apa pendapat di Mahfud MD tentang pergantian pelatih ini? Yuk tonton, jangan di skip ya videonya. Ya Pak Mahfud, saya teruskan Pak, bicara tentang penegakan hukum yang Bapak bilang agak miris kalau melihat kondisi sekarang yang saling sandra. Makin kesini kan kita lihat pemerintah semakin terbatas kan Pak. Pada satu sisi ingin menghimpun dana untuk pembangunan yang sangat terbatas, sehingga kan rumusnya penegakan hukum supaya ada pengembalian Pak, yang paling signifikan kepada pemerintah. Nah kalau saya lihat pernyataannya Menko Polhukam kemarin, penegakan hukum akan tetap tegas, terutama untuk kasus-kasus besar karena kita membutuhkan dana untuk membangun. Nah disebutkan antara lain kasus Zaro Richard, kemudian ada kasus Timah Pak yang 300 triliun itu, lalu ada kasus sawit Duta Palma Group yang sempat menjadi 73,9 triliun kalau nggak salah. Nah khusus untuk yang Timah ini Pak Mahfud, Bapak kan sudah berteriak, Bapak mengatakan bahwa ini putusannya mengusik atau menusuk rasa keadilan, bukan mengusik lagi, menusuk rasa keadilan. Mereka ini kan banding Pak, dari 17 terdakwa kalau nggak salah ada 4 yang sudah ingkrah, 13 yang lanjut. Bagaimana Pak Mahfud melihat kemungkinannya nanti dibanding itu? Bagaimana harusnya jaksa dan hakim untuk bertarung di situ supaya tidak lagi menjadi lebih rendah lagi, sehingga Bapak mengatakan saya nggak tahu mau pakai terminologi apa lagi, mengusik atau menusuk atau apa lagi kalau misalnya bandingnya semakin dipermudah gitu, hukumannya dipermudah. Saya berharap ya pintu hukumnya ada, memperberat hukuman ini karena tidak main-main. Uang 300 triliun meskipun kita tahu ya yang korupsi kerugian negara itu katanya 29 T itu uang gede loh, 29 T. Betul. Orang korupsi 1 T aja kena 15 tahun. Ini 29 T, kemudian yang 271 T itu lingkungan, Pak. Adalah kerusakan lingkungan. Biaya kerusakan lingkungan. Oke? Persis. Ya kan tetap itu. Tetap pelanggaran. Dan kalau saya menganggapnya itu korupsi sebagai bagian dari menghitung perekonomian negaranya di situ. Perekonomian negaranya bisa dimasukkan ke korupsi. Oke. Tapi meskipun itu taruhlah itu kerugian lingkungan misalnya, itu kan juga tindak pidana lingkungan yang bukan main-main. Betul. Itu tapi hakim sudah menerima itu sebagai bagian dari dakwaan korupsi dan hakim membenarkan itu. Di tingkatan pengadilan tingkatan awal ya? Iya. Pertama ya? Pengadilan awal. Sudah membenarkan itu dan itu memang sudah benar. Karena dalam beberapa kasus ya, termasuk Surya Darmadi dan sebagainya yang sekarang menumbuhkan. Surya Darmadi. Yang sekarang Duta Palma Group ya Pak ya? Iya, Duta Palma Group sekarang memunculkan tersangka baru kan? Anaknya. Ya, Sheryl. Nah itu kan cara menghitung seperti itu. Kerugian perekonomian, kemudian dilihat dari hukum kebetulan menyangkut lingkungan, lalu berdempetan dengan hukum lingkungan, lalu kerugian negara. Ini kerugiannya sudah jelas. Nah oleh sebab itu seumpamapun nanti hukum lingkungannya dianggap sebagai pelanggaran tersendiri yang akan diselesaikan secara hukum terpisah gitu ya, dan benar 29 T terjadi, diperberat dong hukumannya. Tetap harus diperberat ya? Iya, tetap harus diperberat. Itu nggak main-main loh. Meskipun dipisahkan antara 29 triliun yang kerugian negara, kemudian 271 triliun yang karena kerusakan lingkungan. Itu tetap harus diperberat. Iya. Karena ini satu paket sebenarnya kan. Satu paket kejahatan kan. Satu paket kejahatan. Makanya dimasukkan di dalam korupsi biar bisa sekaligus kan maksudnya. Tapi taruhlah ada pikiran tuh. Ya lingkungannya kan ada hukuman berat juga kan untuk lingkungan. Itu nanti bisa dibawa tersendiri apakah melalui proses perdata atau pidana gitu yang pasti bisa diperdebatkan. Ini bisinidum itu kan sudah masuk di korupsi gitu dan sudah dibebaskan kan gitu. Masa mau dipisah sekarang sudah jadi gitu. Bisa jadi perdebatan seperti itu. Tapi nanti kita semua coba karena hukum itu selalu tersedia untuk menyelesaikan. Iya, ini kekecewaan tidak kurang Presiden Prabowo sendiri Pak Mahfud bilang masa hukumannya sekecil itu katanya. Iya, suruh hukum. Jadi ini menjadi perhatian Presiden juga Pak Mahfud ya. Iya, sebagai sebuah bagus lah Presiden bagus. Betul. Saking marahnya masa hukum 50 tahun lah gitu. Betul. Meskipun dalam sistem hukum kita tidak dikenal hukuman 50 tahun. Iya. Hukuman itu kan ada dua. Satu dengan huruf hukuman mati atau seumur hidup. Kalau dengan angka maksimal 20 tahun. Jadi kalau 50 tahun itu ya hukuman seumur hidup aja. Karena hukuman mati juga kalau 10 tahun dan itu sangat selektif, itu bisa hukuman mati. Tapi 10 tahun tidak dieksekusi, berkelakuan baik, nggak ada apa-apa, diturunkan menjadi seumur hidup bisa. Itu sistem hukum yang baru. Tapi maksud saya itu Pak Prabowo betul. Hukum aja yang berat gitu. Nah ini bisa dijadikan contoh ini. Saya Mas merasa apa ya? Pertama kasihan kepada rakyat. Yang kedua apa ya? Rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga, bukan hanya rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masa negara didikte oleh cecunguk-cecunguk begitu? Nasionalisme yang terlukai. Ya, terluka saya. Ini negara begitu besar diatur oleh bandit-bandit kayak gitu, negara diam. Pura-pura enggak tahu.
Lalu ketika terjadi kasus yang ini nggak tahu saya, kan nggak tahu gimana. Kan sudah ada pembagian tugas. Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 aja saling bilang tidak tahu. Coba. Yang lagi rame Pak sekarang ya. Iya kan? Nggak ada yang berani menerangkan. Ini loh aturannya. Baru sesudah dibuat tadi sama mengelak ada yang ngaku. Oh, bukan saya tuh, gitu. Itu mobil saya, tapi saya bukan. Saya tidak ada di situ. Tidak ada di mobil. Nggak boleh mobil dipakai orang lain. Tanpa pejabatnya di situ. Iya, tanpa ada pejabatnya di dalam nggak boleh. Ada pengawalnya, harus patualnya terus ada pengawalnya. Saya belasan tahun pakai mobil dinas, nggak boleh istri saya. Kan? Iya, nggak boleh istri saya tanpa ada saya di situ. Apalagi Anda, apalagi orang lain, apalagi preman yang duduk di situ. Gitu. Nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit. Ajudan tuh harus mencatat mobil ini pakai siapa. Gitu. Nggak boleh orang lain duduk di situ. Ini pesan penting bagi para pejabat yang selalu dikawal oleh patwal nih Pak. Iya. Ternyata ada aturannya, ada etika ininya. Iya. Ya? Bahkan dulu saya seperti saya tuh. Saya pengen ngomong di satu mobil namanya Pak Jeffrey. Duduk Pak di samping, nggak mau dia Pak. Nggak boleh Pak Tur. Ini hanya Bapak di sini. Duduk di satu mobil dengan saya. Padahal dia bintang 2 kalau nggak salah Pak ya. Waktu itu bintang 1. Bintang 1. Pak Jeffrey. Sudah itu orangnya baik. Kita usulkan ke bintang 2. Akhirnya pensiun di bintang 3. Nggak mau Pak Jeffrey itu suruh duduk Pak. Saya di belakang. Nggak boleh nih diduduki orang lain. Nah ini jangan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah. Pejabat nggak jujur ini. Pejabat nggak jujur, tersinggung saya. Negara kok jadi kayak gini, jadi kayak kampungan. Gitu. Iya, iya. Oke, apa lagi? Oke, Mahfud, lanjut. Bentar. Ya. Kasus sawit itu tadi, kasus apa tadi? Timah ya. Itu lagi yang konyol sekarang. Ada pengacara yang ngelaporin Pak Bambang. Profesor Bambang Hero, betul. Profesor Bambang Hero. Yang menghitung kerugian negara. Menghitung kerugian negara. Dilaporkan, dibilang bohong, merugikan masyarakat. Lu gimana? Itu sudah berkali-kali kok dilakukan. Ahli itu kan diundang oleh jaksa. Kalau mau salahkan jaksanya. Kalau mau salahkan hakimnya. Karena hakim nerima perhitungan itu. Dan dia berdasar keahliannya menghitung. Dan itu benar, logis. Gitu. Dan itu sudah berkali-kali. Jadi nggak benar ahli itu dilaporkan ke polisi. Nggak benar. Saya bilang nggak usah khawatir ke Pak Bambang. Prof Bambang. Itu hanya mau bikin aja, tekanan psikologis agar ini yang dihukum-hukum ini dianggap benar, dihukum ringan dan sebagainya. Dan sudah sering katanya laporan seperti itu tidak pernah digubris. Dan saya harap polisi juga tidak menggubris hal seperti ini. Karena nanti bukan hanya ahli hitung itu nanti yang dilaporkan, ahli hukum yang memberi kesaksian pun kalau berbeda dengan keinginan orang berperkara bisa dilaporkan. Dianggap saksi palsu gitu. Dianggap saksi palsu, bohong apa itu. Nah boleh kalau sudah diminta oleh jaksa. Apalagi ini diangkat ya. Dijadikan perhitungan Bambang Hero ini kan dijadikan bagian dari perhitungan dari BPKP konon bahwa ini ya dasar BPKP untuk dasar BPKP itu ya kok malah melaporkan orang yang menghitungkan, konyol gitu. Nanti tambah rusak hukum kita, orang ahli gitu menghitung ya. Pak, kita lihat seperti yang Pak Mahfud jelaskan bahwa sampai saat ini kan tidak ketahuan secara pasti lanskap penegakan hukum Pak, dan yang seperti Pak Mahfud mengatakan bahkan saling sandra masih terjadi, sehingga kasus-kasus besar itu ya nggak maju-maju gitu kira-kira. Nah, Pak Mahfud melihat dari sisi keinginan pemerintah untuk ini hitungan ekonomi lah. Pemerintah ingin mencapai 8% pertumbuhan. Sementara upaya penegakan hukum yang misalnya dengan tegas bisa mengembalikan dana besar ya yang menjadi kerugian negara itu semakin tidak kelihatan hasilnya. Pak Mahfud melihatnya akan seperti apa? Saya sudah berbicara dengan ahli ekonomi. 8% itu hampir mustahil. Dari sisi perhitungan ekonomi? Dari perhitungan ekonomi. Karena apa? Karena politik ekonominya masih sama. Pemimpin pengambil kebijakan bidang ekonomi masih sama. Kemudian yang lebih parah dari itu, penegakan hukumnya tidak jelas. Tidak ada kepastian hukum di sini. Nah, padahal penegakan hukum itu untuk kemajuan sebuah bangsa, kalau dianggap sebagai aset, saya sudah pernah mengatakan, penegakan hukum itu adalah 44% dari keseluruhan aset negara. Yang benda-benda itu ya seperti tambang, hutan, laut, apalagi itu hanya 23%. Seperti yang rilis Bang Dunia seperti Bapak pernah bilang ya. Iya. 44% itu penegakan. Nah, kalau penegakan hukum kayak sekarang hampir mustahil kata para ahli ekonomi untuk masuk ke 8%. Nah, kalau biasa-biasa seperti ini memang Indonesia sumber dayanya bagus, sumber daya manusianya oke, sumber daya alamnya luar biasa gitu. Ya leha-leha aja 5%. 5 saja 5% atau 5,5% udah bagus. Kalau tidak ada perubahan di bidang penegakan hukum, kemudian politik ekonominya. Jadi gitu. Rumusnya penegakan hukum memang harus. Rumusnya penegakan hukum. Supaya ekonomi bisa berjalan kalau baik. Kalau ngomong kosong. Dimakan oleh semua oleh bandit-bandit itu. Satu lagi Pak yang lagi rame. Kemarin
pelatih baru sebagai seorang fans bola, Pak. Fans bola, fans timnas, Pak Mahfud, saya kira juga memperhatikan bahwa orang bersedih, Sintayong pergi, dipecat, tapi lalu kemudian kan ada pelatih baru masuk. Patrick, kemarin, Patrick Kluivert kemarin sudah jumpa pers, Pak. Apa harapan Pak Mahfud dengan kehadiran pelatih baru dan ekspektasi kita untuk tetap bisa masuk Piala Dunia sebagai seorang fans bola? Kalau dari sudut nasionalisme ya, bola itu memperkuat kesatuan kita. Karena apapun kita biasanya bersatu di lapangan mendukung Merah Putih itu. Partai apapun di situ bergabung. Nah, kalau seni ya dangdut lah. Dangdut itu orang sama-sama favorit lah ya. Apa gitu, nari-nari semua. Nah, oleh sebab itu saya melihat mengangkat sepak bola sebagai bagian membangun pride ya bangsa. Nasionalisme lah kalau bicara sangat tinggi. Tapi kebanggaan terhadap Indonesia itu selama dipegang Pak Erik ini kemajuannya jelas gitu ya. PSSI ini. PSSI jelas ya. Prestasi-prestasi untuk masuk Piala Dunia baru dicapai sekarang di era Erik, yang pelatihnya Sintayong ya. Sekarang sampai di putaran ketiga, Pak. Ya sudah sampai putaran sampai. Artinya ini prestasi tertinggi yang pernah dicapai. Sejarah tidak pernah terjadi setinggi itu. Nah, tapi saya tahu ada perbedaan psikologi cara pelatihan, pengaturan disiplin, peran pelatih. Nah, konon ini agak kurang cocok kan si Sintayong dengan pemain naturalisasi katanya naturalisasi. Tapi ya sudah, kalau memang untuk lebih baik diganti tidak apa-apa. Tentu kita tetap menghargai dan mengucapkan terima kasih kepada Sintayong dan kepada Patrick. Mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik lagi bagi PSSI ya, sesuai dengan janji lah. Janji dia kemarin di jumpa pers, Pak, berusaha untuk mendapatkan minimal 1 di Australia ketika main di Australia dan 3 di Indonesia ketika menghadapi Bahrain. Jadi akan dapat 4 poin dalam bulan Maret, kata pelatih baru. Mudah-mudahan. Iya, kita karena itu bagiannya. Kita harap itu betul-betul bisa direalisir. Karena itu bagian dari kebanggaan kita kan. Kadang kita musuhan sama orang, tiba-tiba sama-sama nonton sepak bola, duduk jadi sohib lagi gitu ya. Kan ngobrol lagi sama-sama berteriak, sama-sama pegang Merah Putih gitu. Saya juga nonton dulu sampai saya ikut ke Malaysia itu juga nonton lah yang begitu, karena bangga itu bisa ketemu dengan mantan koruptor, dengan apa lagi dipersatukan oleh teman koruptor dalam sepak bola dengan anak muda, dengan orang tua yang lebih tua gitu, sama-sama. Oleh sebab itu saya kira yang dilakukan oleh Mas Erik ini saya kira perlu dilanjutkan. Itu aja. Baik, terima kasih. Saya kira cukup, Mahfud. Oke. Nah, itu ya sobat ya. Jadi Mahfud MD membahas bagaimana hukum dan politik saling bersinggungan di Indonesia. Mahfud MD bilang bahwa untuk target 8% aja dalam ekonomi Indonesia 8% aja itu mustahil jika hukum di kita masih gini-gini saja tanpa ada perubahan yang signifikan. Karena kata Mahfud MD, negara kita itu kaya, ya leha-leha aja tanpa harus ada perubahan, ya bisa di 5%. Tapi kalau pengen menjadi 8%, pengaturan hukum, pembangunan hukum, ya harus berubah. Harus ada perubahan, harus jelas, harus pasti gitu pendekatan hukumnya. Nah, dia sampai mengembangkan ide besar saat menjadi hakim atau menteri kehakiman di era Gus Dur. Bagaimana penegakan saat ini, bahkan ia menyoroti tentang undang-undang perampasan aset, dinilai bisa jadi solusi. Namun ya kenapa ini belum disahkan? Ya mungkin banyak para pejabat-pejabat memiliki harta kekayaan yang belum bisa dibuktikan. Mungkin itu ya. Jadi ya sebenarnya jadi sebenarnya hal ini menjadi tantangan ya, dalam penegakan hukum Indonesia saat ini. Dan hal ini pun menjadi resistensi banyak pihak. Nah, jadi nggak mungkin bisa mencapai ekonomi 8% kalau hukum itu tidak bisa ditegakkan secara pasti. Karena kata Mahfud MD bilang penegakan hukum itu bisa membantu perubahan
ekonomi kita hampir 44%. Kalau masalah tentang yang lainnya mungkin 20, tapi hukum. Nah ya kita tunggulah bagaimana pandangan nanti atau pandangan Presiden kita Pak Prabowo Subianto dalam menegakkan hukum. Karena sekarang udah tahu sendiri kan, banyak yang kayak menteri-menteri, mafia-mafia kupu seperti ini udah mulai dicerat kena hukum gitu. Dan tadi Mahfud MD sempat menilai tentang timnas ya, tentang timnas, di mana dia mengapresiasi prestasi PSSI semenjak PSSI dipegang oleh Erick Thohir. Nah, pokoknya dia nggak apapun pergantian pelatih itu kita tunggu mudah-mudahan bisa mencapai hasil yang terbaik, karena itu menjadi suatu kebanggaan, apalagi pencapaian timnas sekarang ini adalah pencapaian tertinggi ya untuk Indonesia. Nah, gimana tanggapan sobat tentang video ini? Yuk, jangan lupa untuk like dan share. Bagi sobat yang belum subscribe, tolong subscribe-nya ya, supaya channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih sudah nonton sampai akhir video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.